Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dimanapun kalian berada saat ini, berikut ini adalah podcast kolaborasi dari kelompok kami. Isi dari kolaborasi ini adalah kombinasi dari pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, Agama, dan juga Bahasa Jawa. Judul dari kolaborasi ini adalah Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Destasari Putri Natalia, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Diva Okti, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Sri Indah Lestari, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Velin Dewi Santoso, nomor absen 25. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah suatu tulisan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis sebuah media terhadap isu atau peristiwa aktual yang sedang hangat diperbincangkan masyarakat. Struktur teks editorial. Terdapat 3 struktur yang menyusun teks editorial atau opini, yaitu 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. 2. Argumentasi. Merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. 3. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau relation. Merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Pengertian kesatuan dan persatuan. Arti dari kesatuan dan persatuan berasal dari 2 kata, yaitu yang pertama, persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Yang kedua, kesatuan. Kesatuan merupakan berasal dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Makna dari persatuan kesatuan. Dari definisi persatuan kesatuan, kita dapat menyimpulkan bahwa makna dari gabungan keduanya adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan bangsa Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, makna dari persatuan kesatuan bagi bangsa Indonesia juga sangat mendalam karena melalui proses yang panjang. Konsep persatuan kesatuan melambangkan satu kesatuan wilayah, negara kesatuan Republik Indonesia yang dibangun atas persamaan nasib, satu kesatuan budaya, kesatuan wilayah, serta satu ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun di dalamnya terdapat banyak perbedaan ras, bahasa, budaya, suku, dan agama, tapi tidak membatasi semangat untuk bersatu dan berpadu mewujudkan tujuan negara Indonesia. Ciri perilaku kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, penerapan perilaku kesatuan dan persatuan bangsa menjauhi pertentangan dan perkelahian. Itu saya mengambil contoh ya. Demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak mahasiswa yang ikut-ikutan demo dikarenakan kurang sadar akan adanya persatuan dan kesatuan. Unjuk rasa yang diikuti ratusan massa di depan
Gedung Negara Gerahadi di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 20 Oktober 2020 menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja serta mendesak Presiden mencabut undang-undang tersebut dengan menerbitkan Perpu karena dinilai merugikan rakyat, khususnya para pekerja atau buruh. Gelombang penolakan UU Cipta Kerja muncul di berbagai daerah, diikuti oleh massa dari elemen buruh, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Nah, langkah-langkah untuk mencegah terjadinya demo bagi pelajar. Yang pertama, memastikan pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru untuk dapat memantau, mengawasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan siswa-siswi di dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, membangun komunikasi yang harmonis dengan peserta didik. Yang ketiga, mendorong pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan pemikiran kritis, bakat, dan kreativitas peserta didik. Yang terakhir, membentuk pengurus OSIS agar tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyesatkan. Dalam Injil Roma, pasal 13, ayat 10, Tuhan bersabda, "Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat." Jadi, di dalam kasih tidak ada permusuhan. Karena dengan kasih, semua dapat dipersatukan walaupun banyak perbedaan. Di bangsa Indonesia, rakyatnya banyak sekali perbedaan. Perbedaan suku, ras, agama. Tetapi dengan perbedaan itu, Indonesia bisa bersatu. Dengan berbuat kasih, kita turut serta dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, bagaimana cara kita memelihara persatuan dan kesatuan? Caranya yaitu mengemukakan pendapat dan keyakinan kita yang berbeda-beda dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dengan pendapat itulah, jika pendapat itu disampaikan dengan sikap rendah hati, lemah lembut, dan sabar, pasti persatuan dan kesatuan akan selalu tetap terjaga. Marilah kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini dengan hidup melakukan firman Tuhan. Doakanlah bangsa kita, bangsa Indonesia, agar tetap terjaga persatuan dan kesatuannya. Kesatuan di antara kita didasari oleh kesatuan kita dengan Kristus. Jika hati kita dekat dengan Kristus, kesatuan pasti akan ada. Geguritan kanthi tema persatuan lan kesatuan. Persatuan lan kesatuan. 75 tahun Indonesia merdeka. Iku berkat para pahlawan kang slirane dadi dalan kemerdekaan. Awake kang ora wedi marang kematian. Nyawane kanggo pondasine kebebasan. Kanggo bebaske rakyat saking penindasan. Persatuan lan kesatuan. Awit manunggaling bangsa Indonesia kang merdeka. Sumunar sumringah sunarip Bagaskara. Angin sumilir ngerajuk awak kita. Ing negara sing dikasih iki, ing bumi pertiwi iki, Indonesia. Ayo kanca-kanca, kita junjung persatuan lan kesatuan. Ayo kita jaga persatuan lan kesatuan. Ayo kita nerusake perjuangan para pahlawan supaya negara ora bisa digoyah maneh. Saking semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ayo kanca, kita aturaken puji syukur ingkang Gusti Maha Kuwasa, kang menehi kita keadilan, kang menehi kita ketentraman ing dunya iki.
Cekap semanten geguritan saking kelompok kula, matur nuwun.